Nah, inilah lokasinya. Ini adalah monumen atau museum petilasan Jenderal Besar Sudirman, saksi bisu dari perjuangan Jenderal Sudirman dalam membebaskan negara ini dari penjajahan, kawan-kawan. Bisa dibayangkan, beliau dengan paru-paru hanya sebelah ditandu, keluar masuk hutan belantara, dari Kediri menuju ke Maguwo, Yogyakarta, dan menembus naik turun gunung dengan medan yang luar biasa ekstrim kayak ini tadi. Nah, bisa dibayangkan seperti apa beratnya perjuangan beliau. Kita harus hargai. Kita yang sehat aja ngos-ngosan ke sini. Yuk, mari kita masuk. Pagi ini kupacu motor W175ku menuju arah barat tempat tinggalku menuju sebuah destinasi yang penuh kenangan sejarah yang luar biasa hebat di bumi pertiwi ini. Destinasi ini bernama Petilasan Gerilya Jenderal Besar Sudirman yang berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Destinasi ini merupakan saksi bisu sejarah tempat di mana Jenderal Besar Sudirman dengan kondisi hanya dengan paru-paru sebelah bersembunyi sambil mengatur siasat strategi gerilya dalam membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Di sini nanti kita akan menjumpai tempat di mana Jenderal Sudirman berwudu dan bersembahyang memohon tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kita juga dapat melihat tempat di mana dulu beliau bermusyawarah dengan para prajuritnya untuk mengatur strategi demi memenangkan pertempuran melawan Belanda. Yang jelas, destinasi ini wajib kalian kunjungi bila traveling ke Jawa Timur bila kalian benar-benar mencintai Indonesia. Jalanan menuju Petilasan Gerilya Jenderal Besar Sudirman ini sangatlah menanjak dan berkelok-kelok. Kita akan melalui hutan maupun hamparan sawah yang begitu indah dan damai. Namun begitu, bisa kita bayangkan bagaimana beratnya perjuangan Jenderal Besar Sudirman kala itu, menembus medan seberat ini hanya dengan berjalan kaki, hingga mencapai Maguwo di Yogyakarta. Mengingat medan menuju destinasi ini cukuplah ekstrim, disarankan kalian datang kemari menggunakan motor dengan mesin yang kondisinya prima. Untungnya Kawasaki W175 yang menjadi andalan saya ini selain memiliki desain retro yang menawan hati juga memiliki kemampuan mesin dan performa handling yang dapat dibanggakan. Tak rugi rasanya saya memilih W175, salah satu produk terbaik dari Kawasaki ini, sebagai partner saya dalam berkelana. Bagi Anda yang berminat dengan penawaran paket spesial kredit Kawasaki W175 maupun motor Kawasaki yang lain, dapat menghubungi kontak dalam deskripsi video ini. Adapun dalam vlog kali ini, semua gambar diambil dengan menggunakan DJI Osmo Action Camera, sehingga vlog ini dapat dijadikan referensi bagi kalian yang membutuhkan informasi kualitas gambar kamera yang tepat untuk kebutuhan vlogging kalian.
bablas. Parkirnya di mana ini? Nih karcis masuk. Dewasa 15.000, anak-anak 12.000. Satu orang ya Pak. Satu. Nggak ada ya. Ini kalau dari ini petilasan Pak Dirman ke ya, terus kalau Roro Kuningnya naik lagi ya? Oh, cuma setengah kilo. Oke, siap. Oke, makasih. Ini guys, retribusi resmi 15.000. Kembalinya 85. Ini di depan sudah petilasannya Pak Dirman, kita parkir. Mau ngevlog ke sini. Nanti setelah itu kan kita ke Roro Kuning naik lagi setengah kilo. Nah, jalur naik ke sini ekstrim banget guys. Nanjak. Nah, parkir sini aja, enak, datar tempatnya. Nah, sekarang mari kita masuk. Itu lokasinya. Nah, mari kita masuk guys. Nah kawan-kawan, sekarang saya telah sampai di sini. Ini adalah monumen petilasan Jenderal Besar Sudirman. Beliau dulu ngepost di sini ketika gerilya dari Kediri menuju ke Yogyakarta ke Maguwo. Nah, ketika mereka berhenti dan mengatur strategi dan lain-lain dari serangan Belanda, ngumpulnya ada di sini. Di sini adalah sesuatu tempat destinasi yang luar biasa bersejarah, penuh filosofi sejarah. Oleh karenanya kalian perlu saya ajak ke sini untuk tahu. Di sini nanti ada tempat sholatnya Pak Dirman, ada tempat untuk berkumpul ngatur strategi dan lain-lain. Yang jelas kalian wajib kemari bila kalian memang benar-benar mencintai negeri ini. That's okay, mari kita masuk. Check it out. Nah, inilah lokasinya. Ini adalah monumen atau museum petilasan Jenderal Besar Sudirman, saksi bisu dari perjuangan Jenderal Sudirman dalam membebaskan negara ini dari penjajahan kawan-kawan. Bisa dibayangkan beliau dengan paru-paru hanya sebelah ditandu, keluar masuk hutan belantara, dari Kediri menuju ke Maguwo, Yogyakarta, dan menembus naik turun gunung dengan medan yang luar biasa ekstrim kayak ini tadi. Nah, bisa dibayangkan seperti apa beratnya perjuangan beliau. Kita harus hargai. Kita yang sehat aja ngos-ngosan ke sini. Yuk, mari kita masuk. Monggo. Nah, ini lokasinya. Mari kita masuk. Nah, ini adalah monumen pesanggrahan Panglima Sudirman. Di atas ini adalah patung beliau ketika mengatur strategi bersama anak buahnya, bersama para pejuang RI untuk memerdekakan
Indonesia. Mari kita masuk. Di sini ada tamannya. Ini ada gedung juang. Ini dipugar oleh pemerintah, kawan-kawan. Yuk, mari kita masuk. Mari, Pak. Monggo. Nah, bisa dilihat nih hutan belantaranya kayak apa. Monggo. Nah, ini bisa dilihat hutannya masih kayak gini, guys. Nah, ini saksi bisu sejarah pertama. Di sini Jenderal Sudirman bermusyawarah bersama anak buahnya untuk mengatur strategi. Ini lokasinya masih jelas nih, batu-batunya. Nah, di tengah ada batunya juga. Kita harus benar-benar apresiasi sama perjuangan almarhum Jenderal Sudirman. Beliau bukan hanya berkorban harta, tapi juga jiwa raga seutuhnya untuk negeri ini. Yuk, mari kita masuk. Ya, kayaknya bisa dibuka sih. Nah, inilah tempat musyawarah Jenderal Besar Sudirman. Ini dulu batunya seperti ini. Dan mungkin beliau dulu duduk di sini deh. Nih, tak balik ya. Mungkin dulu beliau duduk di sini ketika mengatur strategi, kawan-kawan. Yang jelas kita harus apresiasi terhadap beliau. Ini adalah tempat bersejarah pertama di destinasi ini. Oke, kita lanjut. Yang aku duduk tadi ini loh. Nah, mungkin beliau di sini dulu. Kalau aku lihat di antara batu yang lain paling gede ini soalnya. Biasanya paling gede untuk jenderalnya kan. Nah, kita tutup lagi. Dulu waktu kesini sih aku pas nggak ngevlog, makanya rasanya sayang sekali kalau aku kesini nggak bikin konten gitu loh. Bisa dibayangkan kan, nih hutannya begini lebat. Suaranya belalang-belalang hutan kayak gini. Lah, bisa dibayangkan juga beliau dengan ditandu dengan semua anak buahnya masuk ke sini untuk berhenti kantor strategi dan lain-lain, dan dipilihlah tempat di situ itu karena ada air sungai, karena air itu untuk kebutuhan hidup, kawan-kawan. Nah, dan bisa dibayangkan nggak, dengan cuma paru-paru sebelah aja ditandu, ketika ada serangan dari Belanda, larinya ke sana, panjangnya kayak gitu tuh, hampir 45 derajat. Wih, gimana, bisa dibayangkan nggak? Nah, ini mari kita lihat di sini. Ini adalah tempat bersejarah kedua. Ini tempat sembahyang dari Jenderal Sudirman. Karena Jenderal Sudirman adalah orang yang taat, dan inilah tempat bersembayangnya, kawan-kawan. Bisa dibayangkan. Dan tentu tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, beliau mungkin tidak akan berhasil ya. Ini semua keberhasilan beliau juga berkat kuasa kebesaran Tuhan juga. Ini sini, mari kita masuk coba. Berat ya, wah bisa masuk ya. Nah, ini bisa dilihat, teman. Sepertinya beliau dulu sholat di sini, mungkin loh ya. Saya nggak tahu di sini itu baratnya sana atau sana. Cuma yang jelas
Beliau dulu mungkin sholatnya di sini karena masuk di atas batu kan enggak mungkin. Sepertinya di sini beliau dulu sholatnya. Masuk, kan keluar lagi, tutup lagi. Nah, ini selanjutnya adalah tempat wudhu beliau. Wudhunya dari sumber air alam yang mengalir sejak puluhan tahun lalu. Sejak zaman kemerdekaan bahkan ratusan tahun yang lalu sudah mengalir ya seperti ini. Jadi tidak pernah berhenti ini airnya. Yuk mari kita coba airnya. Nah, saya di muka nih guys. Meskipun agak kacamata nggak apa-apa. Seger airnya. Ya siapa tahu dapat berkah juga ya. Nah mari kita bikin batunya. Ayo kita turun. Ini adalah hutan di sekitar petilasan Pak Dirman ini guys. Bisa dibayangkan nggak ketika di sini ngatur strategi tiba-tiba bisa dibayangkan nggak ketika di sini ngatur strategi tiba-tiba patroli Belanda datang ngasih serangan dem. Larinya kemana coba? Ini 45 derajat ini kemiringan. Ini bukan perjuangan yang kaleng-kaleng kawan-kawan. Kalau kalian merasa punya cinta tanah air, pasti akan apresiasi dengan perjuangan ini. Airnya jernih banget loh. Luar biasa. Dan mungkin ini dari aliran air terjun Roro Kuning ya, air terjun Merembet Roro Kuning ya. Habis ini kalian saya ajak ke sana. Di episode terpisah tapi. Karena air terjun Roro Kuning adalah air terjun melambat. Mungkin airnya nyampe sini. Gitu kawan-kawan. Tuh, bersih banget airnya. Yuk, mari kita balik lagi. Nah. Bisa dibayangkan kan tempatnya? Ini tempatnya memang sederhana sekali. Bukan objek wisata yang wow gitu. Tapi kalian saya ajak ke sini untuk bisa meresapi betapa indahnya Indonesia ini. Kita harus syukuri Indonesia bisa merdeka. Dan kita harus syukuri juga betapa indahnya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini. Lihat nih beliau, Jenderal Sudirman. Mati-matian memerdekakan Indonesia yang majemuk, yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Seperti ini perjuangannya. Harus kita syukuri, jangan kita rusak. Yuk kawan-kawan, kita lanjut. Nah kawan-kawan, sekarang mari kita lanjut ya. Ini batunya gede-gede. Hati-hati, rawan kepleset di sini. Mantap sekali. Inilah markas Jenderal Sudirman ketika bergerilya di Jawa Timur dulu. Habis dari Kediri, katanya sih di Kediri di daerah Sumber Podang. Di dekatnya Puri Keraton Kahuripan yang kemarin aku review itu ada rumahnya Pak Kamto. Dulu pemberhentiannya di sana katanya. Dari sana terus beliau keluar masuk hutan menuju ke Bajulan sini. Dari sini nggak tahu nanti perhentiannya di mana lagi, saya kurang paham ya. Tapi yang jelas akhirnya beliau sampai ke Jogja sana, ke Maguwo. Hingga akhirnya ada serangan besar dan lain-lain ada di sana. Yang jelas sistemnya dia gerilya kan, hit and run. Nah, ini adalah tempat musyawarah, kelihatan kan? Nah, ini adalah tempat musyawarah Jenderal Sudirman yang tadi kita review. Rugi kalian kalau nggak kemari. Kalau memang benar-benar kalian cinta bangsa, ketika kalian ke Jawa Timur, usahakan mampir kemari.
luar biasa. Alamnya juga begitu alami, sejuk banget. Nggak rugi kalian kemari. Loh. Ini kayaknya jauh juga. Suara gemerci airnya bener-bener suara yang alami banget. Bener-bener excited deh. Biasanya sih setiap tahun ada gerak jalan. Gerak jalan dalam rangka mengenang napak tilas beliau ya. Jadi Kediri Bajulan ada gerak jalan, bisa dibayangkan. Naik motor itu tadi aja motor gereng, tapi untungnya W175 powernya mesin Xiaomi coy. Jadi nyampe sini tanpa hambatan. Cuma bisa bayangkan aja kalau jalan kaki seperti apa. Ya itulah memang pengorbanan beliau dulu seperti itu. Napak tilasnya seperti itu. Excited banget beliau. Belum ada yang bisa menggantikan pengorbanan beliau kawan-kawan. Yuk mari kita lanjut. Nah kawan-kawan, sekarang mari kita lanjut ke depan ya. Ini adalah sebuah lokasi yang luar biasa excited kawan-kawan. Ini sekarang dibangun oleh pemerintah ini untuk semacam gedung gitu untuk pertemuan pemuda atau gimana gitu. Yang jelas di sini dibangun dipugar pemerintah sebagai penghormatan atas jasa besar dari Jenderal Sudirman. Tanpa Jenderal Sudirman tidak akan ada TNI yang luar biasa berjaya saat ini. It's okay kawan-kawan, sekian dulu vlog dari saya kali ini. Setelah ini kalian saya ajak naik ke air terjun Roro Kuning. Kita lihat keseruan di sana, tapi di episode berikutnya. Nah, jangan lupa ikuti terus vlog saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Ikuti episode-episode selanjutnya ya. Cekidot.